dan subscribe-nya. Terima kasih. Keluarkan dalil satu kitab yang menyatakan ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang membatalkan Ba'alawi bin Ubaidillah. Tidak ada satupun ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menafikan abnyata Ba'alawi bin Ubaidillah bin Imam Al. Tidak ada. Saya nyatakan tidak ada, kecuali ulama-ulama Wahabi banyak, ulama-ulama Syiah ada, Murji'ah, Murad Sukri, dan di Indonesia baru ada Kiai Imaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bokel. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di hari ini kita akan mendengarkan ceramah dari Kiai Imad, ya. Nanti apa yang akan disampaikan oleh Kiai Imad akan kita dengarkan bersama-sama, dan ini berkaitan dengan nasab Ba'alwi, ya. Nanti tonton sampai full supaya tidak gagal paham. Terima kasih yang sudah mampir di channelnya Cak Bokel. Kita ikuti bersama-sama videonya. Kita hadir di Pondok Pesantren Mambaut Thayyibah dalam rangka di sini judulnya seminar bedah tesis terputusnya nasab Habaib Ba'alwi oleh saya. Sebenarnya bapak-bapak kan sudah baca, sudah sering juga di YouTube bahwa klan keluarga Ba'alwi yang ada di Yaman, Hadramaut, yang pada tahun 1800 sampai 1900 pindah ke Indonesia, mengaku dirinya sebagai keturunan daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai mereka datang mengaku, ini tidak ada interupsi dari kiai-kiai Indonesia, dihusnudzoni saja bahwa mereka ngaku turunan Nabi. Yo monggo kita husnudzon saja mereka turunan Nabi. Tapi ketika akhir-akhirnya ada hal-hal yang aneh dari keluarga mereka, di mana ada sebuah jauh panggang daripada api dari pengakuan mereka sebagai keturunan Kanjeng Nabi dengan akhlak-akhlak yang ditunjukkan, dengan doktrin-doktrin yang ditampilkan. Ada yang ngaku lagi ceramah sebagai saya ini cucunya Rasulullah, dalam tubuh saya mengalir darahnya Rasulullah. Ada lagi yang menghina-hina ulama. Ada lagi penceramah mereka mengatakan, kiai, kalau kiai ini menikahi Habibah, perempuan mereka, maka itu kiai tae. Nah ini naudzubillahi min. Ada lagi yang ngomong, kalau umpamanya ini pengasuh pesantren Ba'alwi ini yang ngomong, kalau kiai sudah pintar, santri sudah pintar ngaji, jangan sampai merasa dirinya ini sama dengan kabaib. Kalau misalnya kiai merasa dirinya dengan ilmunya derajatnya sama dengan kabaib, maka ini kiai yang tidak akan mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari berbagai macam itu, apalagi tentang ngaku-ngaku sejarah, pembelokan makam yang tadinya KRT Sumodiningrat kok jadi orang binnya bin Yahya, Pangeran Diponegoro jadi Bakbud. Lah orang Jogja asli kok jadi Bakbud, ini piye? Jadi aneh gitu. Kemudian katanya NU didirikan oleh Hasyim bin Yahya. Padahal dalam sejarah kita yang saksi hidupnya masih ada videonya, Mbah As'ad Syamsul Arifin
Itu tidak ada cerita-cerita bahwa NU didirikan oleh Habib-Habib, itu tidak ada. Yang ada Mbah Hasyim Asy'ari minta petunjuk kepada gurunya Mbah Khalil Bangkalan. Kemudian Mbah Khalil Bangkalan mengirimkan tongkat, mengirimkan tasbih kepada Mbah Hasyim bahwa keinginan untuk menyatukan kiai-kiai pesantren yang ada di Indonesia direstui, diantarkan oleh Mbah Khalil dengan perantara Mbah As'ad Samsul Ngarifin. Lah Mbah As'adnya baru meninggal, videonya masih ada, cerita tentang sejarahnya masih ada. Di situ ndak ada kabib-kabiban. Lah sekarang kok sampai bikin LKS di DKI Jakarta, ada LKS untuk MI, katanya pendiri Nahdlatul Ulama salah satunya Habib Qasim bin Yahya. Lah ini aneh. Banyak lagi. Ini tadinya video ini akan kita bisa tahu bagaimana pandangan mereka sih sebenarnya, sikap mereka terhadap Nahdlatul Ulama, sikap-sikap mereka yang tidak diketahui oleh orang-orang tua kita di pondok-pondok pesantren, karena orang tua kita jarang lihat YouTube, orang tua kita jarang juga kan diundang oleh masyarakat ngadiri acara maulidan, karena orang tua kita sibuk ngajarin santri, jadi jarang mendengarkan kabib-kabib ceramah di luar. Kalau misalnya diundang ke pondoknya ya pasti ceramahnya yang normatif. Tapi kalau kita lihat di YouTube itu ada yang ngomong kakinya kiai, kakinya kabib, sendalnya kabib itu lebih mulia daripada kepalanya kiai yang pakai sorban. Inilah bapak-bapak yang membuat saya itu jadi kok kayaknya bukan cucu Nabi dah yang begini, nggak bakal cucu Nabi begini. Ada lagi mereka yang menghina Mbah Hasyim luar biasa, seperti tadi ada dari ketua PWI bilang ada golongan mereka menghina Mbah Hasyim itu luar biasa, menghina NU ini luar biasa. Tapi orang-orang tua kita banyak yang nggak ngerti. Kenapa orang tua kita jarang kayak kita? Orang tua kita itu jarang lihat HP, lihat megangnya tasbih. Hebatan orang tua kita jadi aman otaknya. Kalau kita liatin YouTube jadi kita tahu orang-orang jahat. Kalau orang-orang tua kita itu lihatnya Al-Quran, habis ngaji Quran di rumah, kemudian ngajar ngaji di majelis. Habis ngajar ngaji di majelis megangnya tasbih, Allah 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 Allah, nggak megang-megang HP. Paling megang HP juga nggak ada YouTube-nya, nggak ada WhatsApp-nya, yang bisa ngebel aja. Betul nggak? Lah inilah, jadi masih ada orang-orang tua kita yang belum tahu adanya fenomena-fenomena di tengah-tengah warga NU. Ini warga NU doang yang kena. Kalau saudara-saudara kita di Muhammadiyah itu nggak bakal kena doktrin kabib-kabib itu. Mereka nggak percaya mereka turunan Nabi dari dulu. Yang bahaya itu kita warga NU, karena warga NU percaya dari awal mereka turunan Nabi. Kalau Muhammadiyah al-Irsad wa akhwatuha itu ndak bakal kena apa-apa. Paling mereka senyum-senyum lihat video-video Mi'raj 70 kali. Emang dari dulu gua kagak percaya melu. Tapi kita sekarang warga NU ini, saya ngomong petang-tang potong-tong begitu, nerocos-nerocos, itu banyak juga yang ngomong naon eta Cina eta. Yang dari Sunda ngomong itu. Ngomong opo? Kata orang Jawa. Bahkan ada yang nganggap sesat segala macam. Ini Pak, saya dapat manuskrip, dapat Kutubung Qayyimah, ada kitabnya di abad 6 bahwa nasab mereka palsu. Ini buktinya, banyak kitab-kitabnya. Nggak percaya itu. Kan ada di dalam Al-Quran, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayina pun munfakin, nggak berhenti-berhenti.
Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Padahal sudah ada utusan yang bacain kitab suhufan mutahharah. Kalau sekarang memanuskrip gitu, tetap aja nggak percaya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Akhirnya yang bisa baca-baca kitab juga itu berbeda-beda pendapat. Dengan adanya tesis saya ini, yang bisa baca kitab pun berbeda-beda pendapat. Kenapa berbeda-beda pendapat? Karena ada kitab yang menerangkan mereka nyambung. Kitab apa itu? Kitab setelah mereka mengaku, yang ditulis oleh mereka sendiri. Namanya kitab Al-Burqatul Musyiqah. Jadi di abad 9 Hijriah mereka ngaku turunan Nabi, bikin kitab. Saya nama Ali, bapak saya bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sahibid Darak bin Alwi bin Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Koli Kosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubed. Ubed ini kemudian disambungin kepada keluarga Nabi, katanya bin Ahmad bin Isa. Luhur mereka namanya Ubed. Ubednya Ubed bin Isa saja, nggak ada Ahmadnya. Luhur mereka itu Ubed bin Isa bin Alwi. Ada yang mirip, Ahmad bin Isa, Alwinya ditaruh di belakang. Jadi Alwi bin Ubed bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqid, kemudian bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Nabi Muhammad. Ini silsilah mardudun la yuqbalu, silsilah yang ditolak, tidak bisa diterima. Kenapa ini silsilah kabib-kabib kepada Nabi ditolak, tidak bisa diterima? Karena silsilah yang ada di kitab mereka itu namanya khobar, berita. Berita itu mahtamala sidqa wal kadhibah, sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja salah. Kalau misalnya berita itu wafaqal haqqa fahada yuqbalu, kalau berita itu sesuai dengan kebenaran kenyataan, maka ini diterima. Ada berita ma khalafal haqqa fahada yuraddu, berita yang tidak sesuai dengan kebenaran, ini harus ditolak. Ada lagi ma la yu'rafu muwafaqatuhu wala mukhalafatuhu al haqqa hada yutawaqqafu. Ada berita yang tidak bisa diverifikasi kebenaran dan kesalahannya, maka ini harus ditangguhkan. Kalau nasabah alwi, masuknya ini bukan dia la yu'rafu muwafaqatuhu wala mukhalafatuhu, masuknya sudah ma khalafal haqq, sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan, sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Kata ulama, berita yang ma khalafal haqqa hadza yuraddu, ini harus ditolak. Bertentangan dengan kebenaran dari mana? Bertentangan dengan 4 kebenaran. Kebenaran pertama, nasabah alwi bertentangan dengan kebenaran kesimpulan ilmiah kajian pustaka kitab-kitab nasab dari abad ke-4 sampai abad 9. Bertentangan semua. Kan ini Ahmad bin Isa yang dicangkok ini adanya di abad ke-4 Hijriah. Adanya di abad 4 Hijriah. Dia hidup abad ke-3, meninggal abad ke-4. Maka untuk memverifikasinya kita ambil kitab abad ke-3 dan abad ke-4. Kitabnya ada. Kitab sejarah-sejarah Ahmad bin Isa, anaknya berapa ada.
abad ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Saya kumpulkan semua dalam teori sejarah namanya heuristik. Apabila kita ingin meneliti sebuah peristiwa sejarah, maka harus kita lakukan pertama itu heuristik, mengumpulkan seluruh bahan-bahan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan peristiwa sejarah itu. Karena mereka mengaku di abad 9 Hijriah, namanya Ali As-Sakron. Yang diaku di abad ke-3 dan ke-4, maka kita cari kitab-kitab dari mulai abad 9 ke bawah sampai abad ke-3 dan ke-4. Saya menemukan kitabnya, ada dalam kitab Nasab Siri Silsilatul Alawiyah, kemudian kitab Tahdhibul Ansab, kemudian kitab Al-Majdi, kemudian kitab Muntaqilatut Talibiyah, kemudian kitab As-Syajarah Al-Mubarakah, kemudian kitab Al-Asili, kemudian kitab As-Sabatul Musan, kemudian kitab Ibnu Inabah, kemudian kitab An-Nabhah Al-Ambariyah. Itu kitab-kitab nasab. Kemudian kitab-kitab sejarah, kitab-kitab sejarah kita cari juga. Sejak abad ketiga apakah sudah ada kitab sejarah yang ditulis? Di situ ada Sirah Ibnu Hisham, di situ ada kitab Tarikh Baghdad, ada yang di Yaman namanya Musallam Al-Lahaji di abad kelima. Di Yaman juga ada Ibnu Samurah, namanya kitab Tabaqatu Fuqaha'il Yaman. Ada kitab Al-Janadi, ada kitab Al-Iklil, ada kitab Al-Kamil fit Tarikh dan lain sebagainya. Semuanya saya baca, saya cari. Ini seorang namanya Ubaid yang ngaku anak Ahmad bin Isa. Apa bener dia anaknya Ahmad bin Isa? Boro-boro menemukan dia anaknya Ahmad bin Isa, uang-uangnya bae laka, uang yang orono, sosoknya ini tidak ada. Bagaimana bisa menemukan kesimpulan sosoknya tidak ada? Karena dia mengaku adanya di Yaman pada abad keempat. Kalau ngakunya di Yaman abad keempat, abad keempat kelimanya sudah ada kitab yang menerangkan tentang fuqaha Yaman, namanya Ibnu Samurah Al-Ja'di. Kata kitab Ba'lawi, ini Ubaid ini imaman mujtahidan, ulama besar yang jadi mujtahid. Lah kalau misalnya mujtahid masuk dong dalam kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Silakan cari bapak-bapak di internet. Truk Tabaqat Fuqaha'il Yaman abad kelima Ibnu Samurah Al-Ja'di. Tidak ada itu sosok Ubaid itu. Kemudian katanya dia punya cucu namanya Muhammad Shahib Mirbat. Pada abad ke-7 meninggalnya. Kita cari tuh di Mirbat itu ada ulama-ulama besar yang bareng dengan beliau. Namanya Muhammad Ali Al-Qal'i. Sama-sama meninggalnya di abad itu. Kita ambil kitab sejarah yang menerangkan Mirbat. Kita dapat kitab Al-Iklil yang menerangkan ulama-ulama di Mirbat. Kita dapat kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk yang nerangin ulama-ulama di Mirbat. Yang lain disebutin, Muhammad Shahib Mirbat ini tidak disebutin. Katanya dia gurunya guru, ulama di Mirbat semua muridnya dia. Tapi kenapa murid-muridnya ada, dianya kagak ada? Karena memang itu hanya nulis-nulis saja. Kayak sekarang ini gurunya Anu, ini mendirikan NU, ini menjadi penentu tanggal kemerdekaan Indonesia. Peristiwanya nggak begitu. Pak Anhar Gonggong mengenai bagaimana Soekarno benar malam-malam itu ke rumah Habib sebelum membacakan proklamasi, ya ndak ada. Bagaimana dia ada di rumah Habib, orang dianya habis dari Rengas Dengklok kemudian langsung persiapan membacakan teks proklamasi sampai jam 6, sampai dia nggak puasa karena sakit. Ada beritanya, sejarahnya ditulis, dia sampai pagi nggak bisa tidur, salah lagi, dibuang lagi, salah lagi, ditemenin oleh orang banyak,
Dan tidak ada peristiwa dia ke rumah Khabib minta doa, minta restu untuk membacakan proklamasi. Tapi kan sekarang ditulis, banyak juga akhirnya yang percaya, dibikin juga YouTube-nya. Apalagi kalau yang ngomong orang besar, yang ngomong orang gede, ulama besar, waliullah, ya orang banyak percaya. Tapi qad tabayyana rusdu minal ghai, telah jelas yang baik dan yang buruk, telah jelas sekarang mana yang benar, mana yang salah. Nasab mereka tidak terverifikasi, nasab mereka bertentangan dengan kebenaran kitab-kitab nasab. Yang kedua, nasab mereka bertentangan dengan kebenaran tes DNA. Ini yang sulit dibantah ini, qot'i ini. Kalau tes DNA itu qot'i. Kalau kita datang ke dokter, Pak dokter, darah saya periksa, golongan darah saya apa? Ada yang O, ada yang A, ada yang B, ya kan? Ada yang AB. Itu ya karena mesin yang ngitung. Kita sampelnya diambil, taruh di mesin, seret. Oh, ini golongan darah O. Begitu juga tentang tes DNA. Diambil sampelnya, bisa dari rambut, bisa dari darah, bisa dari ludah. Nah, ludah ini sekarang ada dengan cara ludah, tidak menyakiti kan. Kalau ludah tinggal begini, bisa disampel di mesin, kemudian kelihatan. Oh, ini Kiai Nurholis dulu leluhurnya adanya di Jawa Tengah sampai leluhur ke 50. Nah, leluhur yang ke 51 ini adanya di Pakistan sampai leluhur yang ke 60. Leluhur yang ke 61 adanya di Mesir. Itu semua bisa kebaca, Pak, zaman sekarang ini. Dan mereka ini sudah tes DNA. Tes DNA-nya hasilnya mereka bukan keturunan Nabi. Dari haplogroup ada haplotype, ada haplogroup. Haplogroup itu dari Nabi Adam kemudian punya anak, itu masih satu paling kan. Nanti kalau punya keturunan yang lebih banyak ada mutasi genetik, nanti ada B, C, D gitu. Nanti kalau mutasi lagi keturunan Nabi Hud, Nabi Daud, Nabi Anu berbeda misalnya. Nah, ini sudah ada G sampai sekarang ini belum berubah. Dia bukan turunan Nabi Ibrahim, dia bersaudara di Nabi Nuh. G ini saudara di Nabi Nuh. Nanti Nabi Nuh punya keturunan. Ini haplogrupnya bermutasi dari IJK menjadi J1. Dari J1 sampai sekarang belum bermutasi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang J1 sampai sekarang keturunan garis lakinya sama semua haplogrupnya. Jadi kalau keturunan Nabi Ibrahim itu garis laki-laki, dari sekarang ini sampai Nabi Ibrahim itu DNA-nya semuanya sama dengan Nabi Ibrahim. J1 merek haplogrupnya. Nabi Muhammad itu garis lurus lanangnya laki-laki kepada Nabi Ibrahim. Nah, setelah seluruh para sarip-sarip sayyid turunan Nabi yang ada di Timur Tengah itu dari berbagai klan itu diuji, banyak yang lulus. Ribuan marga lulus jadi keluarga Nabi. Beberapa keluarga enggak lulus. Yang enggak lulus ini termasuk Ba'alwi, karena haplogrupnya Ba'alwi Khabib ini bukan J1 tapi G. Mana G itu? Bukan orang Arab, bukan turunan Nabi Ibrahim, tapi orang Kaukasus yang ada di Asia Tengah. Itu negeri di mana dulu Ya'juj Ma'juj aja di situ. Nggak percaya ini Kiai Nurholis, masya Allahnya nggak percaya ini. Lihat di YouTube. Karena sebelum isu nasab masalah Ba'alwi ini booming, itu ada juga isu nasab tentang Yahudi Khazar. Yahudi Khazar itu haplogrupnya G kebanyakan. Itu sebelum booming masalah nasab Ba'alwi, itu dunia digegerkan oleh terbongkarnya nasab Yahudi Israel.
Ternyata Yahudi Israel yang selama ini mengaku turunan Nabi Ibrahim, dengan ada tes DNA ini terbongkar bahwa Yahudi Israel bukan turunan Nabi Ibrahim tapi turunan Yahudi Khazar. Eta masalah nama sudah terbukti tahun 2010-an. Itu orang-orang Yahudi yang sekarang ngaku dia ada di Palestina ini sebagai keturunan Ibrahim. Saya kembali ke tanah Palestina karena Palestina ini adalah tanah kami, tanah leluhur kami, Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dites DNA, itu orang-orang Israel, DNA-nya G karena dia keturunan Yahudi Khazar, turunan Yahudi yang bukan turunan Nabi Ibrahim, asalnya dari kerajaan Kaukasia Khazaria yang sekarang itu Tajikistan, Turkmenistan, sekitaran itu Turki segala macam itu kebanyakan haplogrupnya G. Dihancurkan nanti karena jahat itu orang. Dia bukan orang situ, dia orang nomaden. Yahudi Khazar itu dulu sebelum masuk Yahudi orang nomaden Khazaria. Kemudian dia mencaplok daerah itu, daerah Kaukasus, kemudian dia dirikan kerajaan. Kemudian dia ketika Bizantium perang dengan Arab, dengan Islam, dia takut, akhirnya dia masuk Yahudi. Kalau dia Kristen takut diserang Islam, kalau dia Kristen takut diserang Islam, kalau dia Islam takut diserang Bizantium. Maka caranya yang aman dia masuk Yahudi Separdi. Kalau Yahudi asli itu adalah Yahudi Kan'aniyah, disebut sekarang Yahudi Mizrahi. Itu yang keturunan daripada Nabi Ibrahim dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu disebut Israel, anaknya 12. Kata mereka Yahudi Khazar, kami ini anak ke-13. Coba lihat di buku-buku sejarah, Yahudi keturunan 13. Itu dulu dipercaya aja husnudzon. Orang percaya bahwa Nabi Yakub punya anak ke-13 yang tidak diketahui. Tapi pas tes DNA sekarang mah itu udah kebongkar semua. Lah itu terjadi 2010-an tuh di dunia pendidikan, di dunia ilmiah itu sudah ketahuan. Tiba-tiba di tahun 2002, 2003 di Indonesia booming juga masalah nasab. Saya nggak ngerti ilmu DNA, ya saya ngomongnya hanya nasab. Tapi sekarang dari Badan Riset dan Inovasi Nasional kan sudah buka suara bahwa setelah diteliti dia masuk ke family tree DNA sudah didapatkan 180 orang kabib kabas. Mesin itu ya kak namanya mesin. Tes COVID itu banyak orang nggak percaya dulunya. Sampai polisi diomong bohong, katanya polisi bohong. Sampai polisinya aja yang ada yang nggak percaya itu. Saya punya teman polisi nggak percaya COVID. Kenapa? Ya otaknya dia belum bisa nerima. Masa iya katanya orang bisa kena COVID begitu langsung mati segala macam. Tapi ternyata ilmu pengetahuan memang tidak bisa dilaut. Saya ini orang nggak mau vaksin, nggak mau juga swab. Saya pernah diundang Kiai Maruf Amin untuk khotbah. Anaknya ngebel, katanya suruh abah suruh khotbah, nggak mau kata saya. Kenapa? Nanti suruh apa namanya di swab. Saya nggak berani swab. Nggak mau saya di swab. Nggak katanya. Kenapa nggak berani? Nanti kalau saya positif santri saya suruh pulang semua kata saya sama polisi. Nggak katanya nanti kalau positif kena COVID nggak bakal dikasih tahu katanya. Yang penting tidak ketemu abah kalau misalnya positif. Oke kalau begitu. Artinya saya mau. Tapi akhirnya saya yang kurang percaya sama COVID itu kena. Taunya dari rokok. Kok rokok ini kayak kabel begini. Saya lihat di YouTube ciri-ciri kena COVID. Jadi indera penciuman perasa ini hilang. Dan kalau ngerokok itu katanya nggak ada rasanya. Wah kayaknya kena saya nih. Betulan saya punya adik sarjana kesehatan. Dek punya nggak tes COVID?
Ada Kang katanya, bawa. Bisa nggak di sini kita tes? Bisa. Tapi tolong nanti kalau positif jangan kasih tahu siapa-siapa. Karena nanti dipanggil bupati suruh di apa tuh namanya? Di karantina di hotel. Walaupun enak di karantina di hotel, nggak mau kita kayak ada orang di penjara begitu kan. Tolong jangan kasih tahu. Iya Kang, nggak apa-apa. Akhirnya pas di tes DNA kan dilihatin aja. Seret. Waduh, positif Kang. Waduh. Udah, santri mau salaman. Nggak mau. Saya nggak mau salaman sama santri. Kalau ada orang tua wali murid datang, saya nggak mau nemuin. Kalau santri saya tetap ngaji. Kenapa? Takut dia pulang karena santri itu kan masih gagah. Dia itu mungkin sudah kena corona. Kalau dia pulang ke rumah, nanti nyebarin corona di rumah. Karena kebal kalau santri-santri dia punya hiji bakar sama hiji Bukhari. Akhirnya semua orang percaya adanya COVID. Buktinya banyak kiai juga yang jadi korban syahid dalam corona. Ini ilmu pengetahuan Pak, kita serahkan pada ahlinya. Begitu pula dengan tes DNA. Saya nggak berani ngomong tes DNA sebelumnya, Kiai Sabilul Huda belum pernah ngomong saya. Kenapa? Karena takut. Karena kalau ditanya saya nggak ngerti. Tapi sekarang ahli DNA dari Badan Riset Indonesia sudah ngomong, dia digaji negara loh, bahwa saya telusuri di dalam family tree DNA dan situs-situs jasa DNA yang lain, para kabib-kabib Baklawi ini mustahil keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai bahasanya tal, nasabnya ditolak, nasabnya adalah terputus. Tidak ada mustahil, nggak ada. Tapi tes DNA berani itu para pakar-pakar DNA, karena mereka mah ilmu pengetahuan sains yang empiris yang dapat dibuktikan. Maka mereka berani ngomong bukan hanya batilun mardudun munqatiun, tapi mustahilun bi annahum min abna'i Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mustahil mereka itu cucu Nabi, anak turunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah, kalau apa namanya itu tes DNA pakarnya udah ngomong, sebenarnya udah selesai. Tinggal mau nerima apa tidak, mau tobat apa. 550 tahun satu apa namanya Masehi, Nabi Isa lahir, Nabi Isa wafat 37 Masehi, umur 37 wafat menurut versi Kristen ini ya. Kemudian dia disebut oleh Paulus sebagai anaknya Allah, bin Allah. Itu berlangsung 550 tahun sampai 571 Masehi. Nabi Muhammad dilahirkan menjadi utusan untuk mengatakan bahwa Nabi Isa bukan anaknya Allah. Itu 550 tahun Pak. Sama dengan nasabnya Balwi ini. Mereka ngaku 895, sekarang 2024, 550 tahun kurang lebih. Hitung pakai kalkulator. Gak mungkin bisa kebohongan itu lebih dari 550 tahun. Kita bisa berbohong kepada beberapa orang dalam beberapa waktu, tapi kita tidak bisa berbohong kepada semua orang untuk selamanya. Tidak bisa. Pasti Allah bikin sebuah skenario agar kebohongan itu terbongkar. Pasti. Dan ini alhamdulillahnya kita ini, terutama saya sama orang Sragen, yang mau menerima. Yang tidak mau menerima ya enggak apa-apa. Orang Nabi Muhammad ngomong bahwa Nabi Isa itu bukan anak Allah, sampai sekarang masih banyak yang percaya kok. Betul enggak? Biasa-biasa aja Pak. Jadi kalau sekarang ini jangan kita berharap semua orang kemudian akan berpindah pengetahuannya, keyakinannya seperti kita. Jangan, masing-masing aja. Lakum dinukum waliyadin, jangan waladolin.
Ada lakum dinukum waladhdallin. Ini sholat nggak berhenti-berhenti. Amin lagi, amin lagi. Kata Yai Ma'ruf, lakum partai hukum walana partayuna. Lakum capres hukum walana capresuna. Kalau yang mau ngakui tetap ya silakan saja. Ustadz Idrus Romli, Ustadz Lutfi Basori, Ustadz Wapi, Ustadz Jenny, silakan aja terus saja. Kan ada konsekuensinya. Paling dikasih mintain duit buat maulidan. Ya enggak? Didawir paling juga. Konsekuensi biasa-biasa saja. Jadi kita berbeda itu biasa. Yang enggak biasa, kalau ada yang enggak percaya jangan marah, itu aja. Gimana? Kalau kita enggak percaya ada Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah, ya jangan marah. Seperti sekarang ini toleransi. Orang yang enggak percaya Nabi Isa anaknya Allah, monggo. Yang masih percaya, monggo. Lakum dinukum waliyadi. Lah kita yang sudah tercerahkan, kita yang sudah lihat kitabnya langsung, bisa dibeli Pak kitabnya itu As-Sajarah Al-Mubarakah, sekarang sudah dicetak di Iran dan kita bisa pesan melalui Shopee. Apa aja sekarang bisa melalui Shopee, kalau dulu nggak bisa. Mbah Hasyim Asy'ari nggak baca kitab-kitab nasab Pak, karena buat apa zaman dulu baca-baca kitab-kitab nasab? Guru-guru kita itu tidak baca kitab-kitab nasab. Kenapa? Mereka lebih ibadah kepada Allah. Kitab yang didatangkan Fathul Mu'in, Tasawuf, Tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, Ihya Bukhari, itu saja. Kita juga dapatnya dari mana? Dari luar negeri. Kitab-kitab yang tadi disebutkan itu hanya ada di luar negeri, yaitu di Qum, Iran. Yang mencetak orang Iran semuanya Syiah. Kata Ustaz Idrus Romli, itu katanya kitabnya Syiah semua. Iya, keturunan Nabi dulu Syiah semua. Turunan Nabi dari Husain itu sampai abad ke-5 semuanya Syiah. Makanya aneh, ada Ubaid katanya dia orang madzhab Syafi'i di abad ke-5. Bohongnya ketahuan. Karena seluruh turunan Nabi dari jalur Husain semuanya adalah mereka jadi imam-imamnya. Mereka jadi pemimpin-pemimpin Syiah. Bagaimana kita mengetahui kitab-kitab nasab kalau bukan mereka yang nulis? Yang nulis mereka orang-orang Syiah. Abad ke-6 baru dari Ahli Sunnah wal Jamaah, namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, mengarang. Itu walaupun dia Ahli Sunnah, tetapi dia adalah muhibbu ahlil bait. Dia pecinta ahli baitnya Nabi. Makanya dia mencatat seluruh keturunan ahli baitnya Nabi. Itu mulai dari situ ada orang-orang ahli sunnah yang menulis nasab para keturunan Nabi. Tapi di abad ke-5 sampai abad ke-3 semua yang nulis orang Syiah. Itu Syiah asli itu. Yang ada di Yaman itu Syiah aslinya ada di Son'a. Di Son'a itu sekarang yang lagi perang sama Inggris, sama Amerika, itu keturunan Nabi yang sahih. Namanya Ar-Rasi Al-Hausi. Jadi dulu pemimpin seluruh orang Yaman namanya Ar-Rasi, Qasim Ar-Rasi. Dia penguasa di Yaman, turunan Nabi dari jalur Husain. Kemudian berketurunan sampai sekarang. Ya kalau ada perang di depan, itu orang-orang Hausi sekarang yang menguasai Yaman. Kalau perang di depan, kalau Ba'alawi nggak ada di dalam ceritanya itu. Dia perang, seluruh perang di Yaman nggak ada beritanya dia ikut perang. Tapi setelah perang nanti nulis, ini keluarga Al-Qatiri perang dengan keluarga Al-Kuwaiti, yang menjadi penengahnya, pendamainya adalah Al-Habib Anu bin Anu. Begitu nulisnya. Padahal tidak ada yang begitu-begitu. Itu bisa dibuktikan di dalam kitab-kitab sejarah Yaman. Nah kalau orang Jawa sekarang aja kita kakak perang, betul nggak? Dulu kita tukang perang Pak, leluhur-leluhur kita, apalagi orang Solo Raya. Waduh, perang melulu. Dikit-dikit perang, pengen ganti bupati perang. Itu siapa?
Joko Tingkir sama Aryo Penangsang perang, Suto Wijoyo itu perang, segala macamnya itu perang-perang melulu. Makanya kita ini alhamdulillah sekarang negaranya Indonesia. Jangan sampai Indonesia ini bubar. Karena dengan Indonesia ini kita aman tentrem. Sampai kita bisa bikin pondok dengan aman tentrem ini karena aman. Kalau dulu kita baru kita bikin pondok aman 5 tahun ya kan, kemudian datang panggilan jihad. Wih, katanya ada provokator datang. Ini katanya Aryo Penangsang telah membunuh Pangeran Anu. Kita ini berarti jahat, kita harus hancurkan. Ikut lagi tuh orang Seragen. Ini enggak Kiai Riyad ini kalau adanya di zaman Suto Wijoyo segala macam, ini nggak bisa bangun ini karena orangnya ketahuan pengen gerak aja, pengen perang, pengen berjuang. Ini yang datang semua orang yang pengen berjuang semua, apalagi Banser sama Laskar Sabilillah. Orang lagi aman aja tadi ngomongnya tuh nyanyinya, kami siap mati. Kenapa orang lagi aman begini kok ada polisi, ada tentara? Betul nggak? Karena apa? Gen kita gen perang. Dari zaman Ken Arok kita perang melulu. Dan otaknya perangnya pakai taktik Ken Arok itu kan luar biasa. Jadi kita taktik Ken Aroknya ada, Joko Tingkirnya ada, yang wali-walinya kayak Syekh Sunan Gunung Jati yang ahli syariat ada, yang tukang bacok orang Sunan Kudus ada, yang ahli tata pertanian Sunan Ampel ada, macam-macam ini keturunan daripada orang Jawa ini, orang Nusantara. Ini harus dijaga warisan-warisan oleh siapa? Oleh kita. Hal-hal yang baik dari leluhur kita, yaitu agama yang rahmatan lil alamin, sehingga orang Jawa ini merasa semuanya agama Islam ini sesuai dengan budaya Nusantara, budaya Jawa. Hal-hal yang tidak baiknya, apa yang tidak baik? Politik itu di zaman kerajaan tidak baik. Kenapa? Saudara dengan saudara kalau bapaknya mati, ini dia bersaing ingin jadi raja. Ini nyari pendukung, yang ini nyari pendukung, akhirnya perang saudara. Itu yang tidak baik dari leluhur kita. Dan sekarang ada jawabannya. Apa jawabannya? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita jaga Indonesia yang Pancasila ini, yang semua warga bagi negara Indonesia adalah sama. Tidak ada perbedaan manusia Indonesia dilihat dari keturunan siapa. Yang turunan Ken Arok misalnya tidak boleh jadi kiai, dia harusnya jadi tentara. Nggak ada begitu. Karena kiai-kiai walaupun sekarangnya soleh-soleh begitu tukang tirakat aja, ada turunan Ken Aroknya juga. Kalau dia ngaku turunan Raden Patah, ya pasti ada turunan Ken Aroknya yang ngeliatin Ken Dedes. Betul nggak? Kalau turunan Raden Patah, Brawijaya, pasti ada turunan Ken Aroknya. Maka keturunan itu bagi bangsa Indonesia tidaklah penting. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu artinya adalah semua manusia bagi negara Indonesia sama. Dia mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Kita sibuk-sibuk begini hanya ingin mengajak pada saudara-saudara kita Pak Alwi, ayo bareng-bareng begitu, mau nggak? Jangan ngomong-ngomong turunan lagi, turunan lu udah ketahuan bukan keturunan Nabi. Kita nggak percaya lagi. Kalau mau maksa, ya nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nggak usah perang, ngapain kita perang-perang? Jangan lagi ngehina-ngina bangsa Indonesia. Kan begitu kita ajak, mau nggak? Mau misalnya, alhamdulillah. Ayo mari sekarang kita bareng-bareng bangun Indonesia ini. Masih banyak kekayaan Indonesia loh. Yang ada di dalam bumi Indonesia ini, nikel segala minyak bumi masih banyak yang belum dieksplorasi. Mungkin untuk 100 turunan kita ke depan ini masih bisa ngasih makan Indonesia ini. Tepuk tangan. Gimana ini? Tepuk tangan ragu-ragu begitu. Dia mikirnya mati dia.
Tuh 100 turunan saya masih hidup atau nggak bakal turunan kita. Ini yang ada di dalam tanah Indonesia ini Pak, ini kaya raya, ini negeri surga. Indonesia ini negeri surga. Jangankan daratnya, lautannya itu banyak minyak. Bahan dari untuk membuat nuklir itu ada di Indonesia. Kalau orang Indonesia bikin nuklir gampang, kita nggak perlu bahan dari luar, dari dalam negeri Indonesia ada. Minyak kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia saja udah cukup. Padi kita makan cukup, Seragen kurang, banyak tuh di Banten tuh sawah bisa dikirim ke Seragen. Kalau misalnya kurang, di Kerawang paling banyak itu sawah, sampai ada peraturan tidak boleh membangun bangunan di sawah dan sangat dipersulit kalau jual sawah itu di daerah Kerawang. Itu dalam rangka ketahanan pangan untuk apa? Untuk menjawab demografi penduduk Indonesia yang semakin bertambah. Tetapi insya Allah kita yakin Indonesia penduduknya berapapun, tanah kesuburan Indonesia ini akan mampu untuk memberikan oleh Allah makan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kalau ada bangsa lain yang mau ikut di sini silahkan, monggo, sesuai dengan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Tetapi yuk bareng-bareng kita menjaga tenggang rasa, saling harga menghargai, hormat menghormati. Itu saja, betul tidak? Tidak ada kebencian kita pada siapapun. Yang ada selama ini kita dibohongi, yang selama kita direndahkan. Kalau ada yang masih mau direndahkan, monggo. Tapi saya dan siapa yang bersama saya nggak mau lagi direndahin. Karena ternyata nasab kita lebih bagus daripada nasab ente. Ente banggain nasab, ternyata nasab aneh lebih hebat dari nasab ente. Nasab kita raja-raja di Nusantara, nasab ente nggak ada. Saya lihat kagak ada apa-apanya. Mi'raj 70 kali bohong, nggak terbukti. Katanya mustahid, kagak ada. Lah keluarga saya ada yang menjadi Sayyidu Ulama'il Hijaz, Syekh Nawawi Tenara, ratusan buku dikarang. Orang Indonesia siapa yang ada di Jogja, Solo, leluhurnya bisa bikin Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Saujan. Saujan apa itu? Candi Cetok dan lain sebagainya. Itu susah tuh bikin begitu tuh. Kiai Riyad jangan sembarangan tuh. Kiai Riyad bisa bikinnya musola begitu doang. Dari batu dong kayak leluhur kita. Mana ukiran-ukirannya tuh? Nggak ada. Kita sekarang kalah sama leluhur kita. Leluhur kita ini luar biasa. Bukan hanya raja, tapi dia ahli pahat-pahatan. Kita bukan mahatin batu-batu supaya indah, cuma ngejaga saja Borobudur sampai ada yang ngebom tahun 80-an tuh. Walau kita agama sudah berbeda, kita sekarang agamanya Islam, dapat hidayah dari Allah, tapi warisan leluhur tetap harus dijaga sebagai bukti kebesaran daripada leluhur kita bangsa Nusantara. Kita tinggal bikin luhur aneh bikin Borobudur, luhur ente bikin apa coba? Kagak ada. Coba lihat di sana, paling makam-makam palsu. Bukan bikin sejarah, bikin masalah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak yang sadar. Sekarang makam Sunan Ampel itu yang dirubah-rubah secara secara cagar budaya. Sekarang mulai orang-orang Surabayanya ada respon. Lah kalau orang Banten yang ngerespon, ya walaupun masih ada ikatan keluarga dengan Sunan Ampel, kejauhan bos. Ongkosnya aja itu mahal bos ke sana, apalagi pakai Dexlite. Iya aja kalau Avanza. Coba orang Surabaya sekarang mulai orang Surabaya. Ini katanya kenapa ada kabib-kabib dimakamin di sini?
Dulu kagak ada, ini foto tahun 80, ini foto tahun 60. Itu sudah mulai itu orang-orang Surabaya membuat teori bukti sejaman. Ini kan teori bukti sejaman memverifikasi sejarah. Kalaupun sejarah hari ini dirubah begitu rupa, tapi masih ada bukti sejaman, bos. Ini foto tahun 60, tidak ada ini makam Mbak Lawi di sini. Kenapa sekarang ada? Palsu. Ini bisa ditanyakan. Kalau misalnya kita ikuti metodologi sejarah, makam Sunan Bonang di ring 1, Sunan Bonang di ring 1-nya diider-iderin oleh Balawi. Itu dari mana zaman Sunan Bonang udah ada Balawi? Kalau ini makam Sunan Bonang, pasti di sekitarnya itu orang yang dimakamkan pada saat yang sama atau setelah Sunan Bonang beberapa waktu. Dan itu abad 15, bos. Mbak Lawi kesini abad 18-19. Kenapa sekarang ada makam di situ? Berarti apa tuh? Nah, dan rupanya Persatuan atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Surabaya itu sudah melaporkan ke Cagar Budaya. Kita ini walaupun punya kekuatan, gayanya gaya negarawan. Datangnya juga ke Dinas Cagar Budaya. Itulah akhlak wong Jawa. Walaupun punya kekuatan tapi tidak menunjukkan kekuatannya. Biarkan musuh memperlihatkan kekuatannya, tapi kita bisa mengukurnya. Kalau mereka macam-macam baru. Kita itu begitu. Ini sekarang udah terbukti banyak nih makam-makam yang bisa diselamatkan. Keluarga besar Keraton Jogja sudah berhasil menyelamatkan puluhan makam-makam yang sudah dirubah namanya, sekarang sudah dibongkar. Tapi mereka senyap akhlak wong Jawa. Dan gak usah disoting-soting, yang penting kita bongkar katanya. Sudah terjadi, Pak, sudah dilakukan di Jogja, alhamdulillah. Ada Raja Cirebon yang jadi menantu Jogja, kemudian dia meninggalnya di Jogja, namanya Prabu Sultan Girilaya, sekarang jadi Qodi bin Yahya. Kok rubah ini leluhur kita namanya Sultan Girilaya, menantu daripada Sultan Mataram, kok sekarang jadi Qodi bin Yahya? Ini opo? Kenapa bisa begini? Akhirnya sekarang alhamdulillah sudah dirubah lagi. Oke sahabat, itu tadi telah kita dengarkan bersama-sama ceramah yang disampaikan oleh Kiai Imad. Mudah-mudahan menjadikan sesuatu yang bisa kita pahami dan kita mengerti. Terima kasih. Kurang lebihnya Cak Bogel mohon maaf, dan diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.